Alhamdulillah, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Marilah bersama-sama dan bersama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kesehatan dan kebadan dalam rangka menjalankan sebuah ibadah pada hari ini, yaitu ibadah Jumat. Inna yawmal Jum'at sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wal masakin. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulu daripada hari-hari yang lain dan merupakan ibadah haji bagi fakir dan miskin. Selanjutnya salawat dan salam kita sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia ini dari kegelapan kemusyrikan kepada terang benderanya iman, Islam dan ihsan, bagaimana kita rasakan saat ini. Demikian pula kita berselawat kepada ahli dan sahabatnya yang seimbang bangun dari langkah dalam menjalankan kalimat Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di muka bumi ini. Maka dengan kalimat la ilaha illallah ini kita akan hidup dengan terarah, dengan terpetunjuk, dengan tunjuknya daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Al-Banna apa mengatakan di dalam sejarah ketika beliau di sana, ibaratkanlah bendera la ilaha illallah di dalam hatimu, maka akan terkibar bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam hatimu. Maka dengan itu kibarkanlah bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam hati dan balik kita. Maka dengan itu semuanya akan Allah berikan petunjuk di mana yang dikatakan dengan siratal mustaqim. Setiap individu kita, setiap hati dan balik kita yang memiliki syahadat ini, Rasulullah SAW menjanjikan kita semuanya akan menjadi hamba Allah yang mukmin, yang teguh imannya dan selalu berbakti kepada Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah jemaat yang dirahmati Allah, pada hari yang mulia ini, hari Jumat, baru saja kita melewati 10 Zulhijjah pada hari Senin yang lalu, dan hari Tasrik pada hari Kamis yang lalu, tentu saja kemarin, dan hari ini sudah habis Tasrik. Tentu saja kita mengenang bagaimana dengan orang-orang yang menjalankan ibadah haji ke Baitullahil Haram, mengenang itu semuanya. Bagi kita yang sudah menjalankan kunjungan ke Baitullah, betapa senangnya, bahagianya sudah mendapat lihatnya secara langsung Baitullah. Tapi bagi kita yang belum dapat, belum ada langkah, belum ada istita'ah di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita, insya Allah kalau tidak tahun ini tahun depan
Kalau tidak teman lagi. Yang jelas kita jangan putus harapan, mengingat kita antrian lebih panjang. Apalagi kalau hari ini kita daftarkan untuk ibadah haji, mungkin kebijaksanaannya itu 35 tahun ke depan. Ini memang sangat jauh. Kalau ada umur sekarang 50 tahun, berarti kita akan sempat menjalankan ibadah haji umur 75 tahun. Maka dengan ibadah yang seperti ini, kita bisa memikirkan betapa sulitnya melaksanakan ibadah haji. Beda dengan memiliki orang yang memiliki biaya yang tinggi dengan haji itu. Ada yang harga lebih murah, 200 juta, itu lebih murah. Kadang 250, bahkan 300 juta. Itu haji itu. Hari ini kita mungkin tahun ini langsung berangkat. Ya, itulah fenomena alam sekarang. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka oleh karena itu dengan melewati ini kita melihat bahwa kehidupan kita jauh ke depan sampai saat ini, melihat kehidupan kita apakah masih ada tanda-tanda kehidupan dengan syariat Allah, dengan syariat Rasulullah SAW. Coba kita merenungkan bahwa kehidupan kita ini dengan melewati beberapa dan berbagai fenomena yang terjadi. Maka karena itu hari sidangnya masing-masing dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hudzaifah bin Al-Yamani, Ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sayati alaikum zamanun la yakunu fihi syai'an hadza min thalathati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian suatu masa yang di masa itu akan langka 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama adalah dirhamun halal, uang yang halal. Yang kedua, walaupun yang tak disuruhi, saudara yang tidak setia. Yang ketiga adalah sunnah yang menunjukkan, sunnah yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad. Jadi ini merupakan hal yang langka di zaman yang kita hidup sekarang ini. Bagaimana yang kita sebutkan dengan langka seperti ini? Yang pertama adalah dirhamun halal, karena mata uang pada masa Nabi adalah dirham, dinar dan dirham. Maka Nabi menyebutnya adalah dirhamun halal. Seandainya waktu itu berlakunya rupiah, maka Nabi menyebutkan rupiah halal. Tetapi ini adalah dirhamun halal, uang yang halal. Ini adalah merupakan hal yang langka sekarang. Banyak sekali kita melihat kehidupan kita dengan penuh riba. Tidak ada celah kehidupan tanpa ada riba. Bagi petani di sawah ada riba, bagi pedagang ada riba, bagi penambang ada riba, bagi PNS ini lebih banyak riba. Kenapa? Begitu melihat ada uang, berapa bisa kredit? Dengan kredit itu adalah riba.
Sekecil apapun bunga yang kita dapati, maka riba seperti laki-laki menggunakan emas. Besar dan kecil menggunakan emas tetap haram, hukumnya sama. Maka riba itu juga seperti itu. Uang yang halal itu memang sangat sulit kita dapati, tapi kita lebih baik menghindari pada uang yang haram seperti itu. Kita makan makanan dari riba, kita minum minuman juga dari riba. Karena makanan dan minuman yang halal itu memang halal semua. Benar, kita beli halal. Minum yang kita minumkan halal. Walaupun makanan dan minuman itu ada yang haramnya melalui dua jenis, yaitu haram makanan jenis yang pertama adalah jenis ainnya. Haram ainnya. Apa yang haram ainnya? Daging babi, daging anjing, daging yang diharamkan. Itu ainnya atau zatnya yang haram. Yang satu lagi yang haram adalah haram prosesnya. Uang adalah halal, tapi prosesnya mencuri, menipu, korupsi. Nah, itu adalah prosesnya. Maka ketika prosesnya yang tidak baik, itu adalah menjadi haram. Ketika kita membayar hutang kepada orang lain, kita cari uang untuk bayar hutang tidak dapat, maka otomatis harus dengan riba. Taruhkan, digadaikan tanahnya ke bank, ke pegadaian, ke tempat-tempat yang bisa diambil uang untuk bayar hutang secara cash. Sementara bayar hutang hukumnya wajib, tapi sumber bayar hutangnya adalah melalui riba. Jangankan kalau kita melihat konvensional sekarang banyak riba, banyak juga syariah juga yang riba. Kenapa kalau saya bilang seperti itu ada riba? Syariah hanya balik nama. Kalau bank konvensional mengatakan bunga, bank syariah mengatakan ujrah. Ujrah pasti itu adalah bahasa Arab. Karena bahasa Arab seolah-olah itu sudah syariah. Tidak tahu bahwa walaupun bahasa Arab, tapi itu adalah tetap yang dikatakan dengan bunga. Namun secara hukum muamalah, di dalam kita sudah melihat, setelah kita baca di dalam kitab, kalau pembagian hasil perhitungan dari modal, maka itu bank konvensional yang melakukannya. Tapi perhitungan hasil dari laba itu bisa dikatakan dengan hukum syariah. Tetapi ada juga bank syariah yang menghitungkan bukan dari laba, tetapi dari modal. Berapa dia pinjam sekarang? 50 juta. Maka perhitungan persentasenya dari 50 juta, bukan dari laba yang didapatinya. Itu juga yang dikatakan dengan riba. Maka kita jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ada istilah yang lain dengan istilah mu'nah atau disebut dengan dirjan. Bahasa Arab namanya mu'nah. Maka itu juga beri nama. Padahal kalau kita melihat dari segi untuk menitipkan uang di dalam tempat itu ada ongkos titipannya. Cuman ada administrasi bahasa boleh dibolak-baliknya, jelasnya prosesnya sama, itu adalah hukumnya riba. Ada yang tidak jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka karena itu inilah yang berdahulan di negeri-negeri kita sekarang, bukan hanya di negeri orang-orang kafir, tetapi bersebaran di negeri-negeri Islam sekarang yang tidak mungkin dielakkan lagi. Rasulullah SAW bersabda, "La'ana Rasulullah SAW akala riba wa muwakilu wa katibu wa syahidu wa qala kum sawa." Rasulullah SAW melaknat bagi orang yang makan riba, yang meminjamkan atau melakukan proses riba. Artinya orang yang mengambil riba, orang yang menulis, orang yang menjadi saksi
itu pun sawa'un, itu adalah sama. Orang yang menulis kerani atau sekretari sama, alasannya dengan administrasi, alasannya dengan guna dan macam-macam, itu adalah hukumnya adalah haram, itu adalah haram. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang banyak makan riba di dalam dunia ini, dibangkit di hari akhirat seperti orang gila. Di dalam ayat lain mengatakan bahwa dibangkit orang yang makan riba itu dalam keadaan gila, bukan seperti orang gila, tetapi dalam keadaan gila. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan seperti itu. Hadirin yang jemaah yang dirahmati Allah. Maka karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada hambanya, kepada umatnya melalui ayat Allah Subhanahu wa taala, berbanyakkanlah sedekah karena di dalam sedekah itu ada berkah. Tinggalkanlah riba karena di dalam riba itu adalah laknat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua yang melangkah di zaman sekarang adalah saudara tidak setia, saudara yang setia. Banyak sekali antar saudara ini bermusuhan, saudara sekandung bermusuhan gara-gara harta warisan. Karena harta warisannya tidak bagi sama, maka itu menjadi bermusuhan. Ada seseorang yang menjadi sebuah sebab bahwa mereka akan menjadi paman. Seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan yang kaya. Ini ada sebuah kejadian. Lelaki ini ketika menikah dia membawa pakaian yang ada pada tubuhnya bersama satu kereta. Maharnya seadanya. Setelah menikah, hidup mereka selama 10 tahun di rumah istrinya. Ternyata sedang enak hidup dalam pernikahan istrinya meninggal istrinya. Beberapa hari kemudian keluarga daripada istrinya datang kepada suami perempuan yang meninggal. Abang, ini adalah harta adik kami, dan abang ketika datang ke sini tidak bawa apa-apa, maka kami mohon abang boleh meninggalkan ini tanpa membawa apa-apa juga. Akhirnya si suaminya ini mungkin karena tidak tahu atau memang dia ini ingin melepaskan diri terus, akhirnya pergi dengan apa yang dibawa. Itulah yang dapat dibawa ke rumah itu, itulah yang dibawa pulang. Satu pakaian dan satu kereta, itu yang dibawa. Pada hakikatnya hukum dalam pembagian harta warisan seperti itu, karena suami sudah menikah dengan seorang istri, istrinya harta memiliki banyak, tak punya anak, maka punya hak suami setengah. Itulah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau seorang istri yang meninggal, maka boleh diambil harta warisan untuk suami nisfun karena tidak punya anak. Kalau punya anak, seperempat. Maka karena itu oleh suami ini dia berangkat terus tanpa basa-basi, dia terus pergi, sementara harta yang punya istrinya dibagi-bagi oleh keluarganya. Tidak lama kemudian keluarganya ini ternyata yang sudah mendapatkan hasil dari rumah mewah yang seperti itu menjadi orang papa. Yang kemarin dia punya rumah yang kehidupan, ada kebun dan ada sawah. Setelah dia menginginkan rumah yang besar itu dibagi-bagi, dijual, dibagi-bagi, ternyata yang lain pun terjual semuanya, sehingga hidup menjadi merana. Walaupun kita lihat tidak merana, pada hakikatnya harta-harta yang lain sudah habis semuanya karena memakan hak orang lain. Inilah kesetiaan antar saudara.
Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Selanjutnya, sunnah yang baru biha yang ketiga ini juga langka dilakukan oleh umat manusia sekarang. Bagaimana sunnah melakukannya? Mereka tidak melakukannya. Hakikatnya enak sekali kita melihat. Kalau waktu salat dia melaksanakan salat berarti dia sudah menjalankan sunnah. Waktu salat ada qabliyah dan ada ba'diyah, itu juga melakukan sunnah. Ketika salat malam Rasulullah melaksanakan salat malam, kita juga melaksanakan salat malam, itu juga sunnah. Kejujuran di dalam kehidupan ini juga sunnah. Dan semuanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sunnah. Cuma di sunnah ini ada dua kategori. Ada sunnah menurut kebudayaan atau tradisi, ada sunnah yang dinamakan istiqamah. Yang kebudayaan yang mana? Ada kebudayaan jahiliyah yang diambil oleh Rasulullah SAW itu adalah baik, maka dijalankan oleh Rasulullah. Contoh kalau kita berpakaian, kita tidak wajib berpakaian menggunakan pakaian jubah, tidak wajib. Pakaian jubah itu tradisi Arab. Tapi Rasulullah SAW melaksanakan menggunakan pakaian jubah, maka kita mengikuti tradisi seperti itu bagus. Apakah kita kalau tidak wajib jubah pakai koko? Koko itu bukan kebudayaan Indonesia juga, tapi koko itu kebudayaan Cina. Kenapa? Ketika seorang sahabat bin Ibnu Abdul Wahab pergi ke Cina, ternyata memiliki sebuah image meniru bentuk pakaian Cina. Inilah yang kita pakai kuku sekarang, itu adalah dari Cina modelnya. Maka itu apakah salah? Tidak, karena sunnah itu yang berbentuk tradisi itu adalah semuanya bisa digunakan atas nama yang dikatakan dengan huruf aurat, itulah aurat walaupun tidak berpakaian seperti orang aneh. Maka itu dari sini. Ada sunnah yang dikatakan dengan hikmah. Hikmah inilah yang wajib dilakukan. Ada perintah daripada Allah dan ada kebijakan daripada Rasulullah SAW. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Kewajiban melaksanakan salat 5 waktu, kewajiban memberikan zakat. Bagi orang yang ingkar itu, itulah orang yang ingkar daripada sunnah Rasulullah SAW. Bukan artinya kita memotong-potong hadis, memotong-potong ayat. Bukan itu namanya. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita melihat bahwa dengan melaksanakan ini semuanya kita mengikuti Rasulullah SAW. Hal yang langka di akhir zaman ini adalah yang pertama adalah uang yang halal. Mari kita budayakan dengan uang halal kita. Jangan ada riba, jangan ada yang haram di sana. Yang kedua, kita tradisikan dengan kasih sayang antar sesama manusia, antar saudara. Ini adalah merupakan kasih sayang dengan metode silaturahmi antar keluarga. Yang ketiga, kita harus menjalankan sunnah, perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul, dan amar ma'ruf nahi munkar bagi kita, individu kita, keluarga kita, kampung kita, dan menjadi amar ma'ruf di negeri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujibukum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Teruskan kepada kerasi di mana saya bersalah serai. InsyaAllah silakan yang kedua kita baca nasihat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله
يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا صلى الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم
ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والسعون والمنكر والضيق المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وافعا ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتغفر لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك الرضا والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك واسرار النار لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك ولا يرحمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا واكفي شر ما حملنا التي اجلنا وتوفنا مسلمين واحفظنا بالصالحين. اللهم اهدنا بالايمان واعنا بالايمان واغفرنا بالايمان واخرجنا من الدنيا مع الايمان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولمن أحسن علينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك سعادة في الدين وعافية في الجسد وأجرة في العالم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وكذا بعد الموت إنك على كل شيء قدير. اللهم هون علينا بالزهرة الموت والنجاة من النار وعافية الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم نور أمورنا وسهل رسالنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووسع رزقنا وإلى الخير فقنا من شر الرزق يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي عقولنا نورا وفي عقلنا نورا وفي لحمنا نورا وفي دمنا نورا وفي شعرنا نورا وفي أذننا نورا وفي سمعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أعيننا نورا وفي حياتنا نورا وفي كل أعمالنا الخيرات نورا وفي موتنا نورا وفي قبورنا نورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا يا الله بحسن الخاطرة ولا تقدم علينا يا الله بسوء الخاطرة. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين يا مجيب السائلين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد